khususnya perempuan yang mengubah dirinya atau mungkin ya tanda kutip operasi plastik. Nah itu kan biasanya tuh kayak penyebabnya itu dari rasa insecure ya Kak. Nah kenapa sih Kak bisa terjadi insecure? Hai teman menulis, selamat datang kembali di program Sehat Mental dengan Menulis. Nah, aku Aini dan di sini ada Kak Jelvina. Hai. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang sangat penting banget. Langsung aja nih Kak, banyak banget nih Kak sekarang tuh ya, khususnya perempuan yang mengubah dirinya atau mungkin ya tanda kutip operasi plastik. Nah itu kan biasanya tuh kayak penyebabnya itu dari rasa insecure ya Kak. Nah kenapa sih Kak bisa terjadi insecure? Oke, kalau ngomongin tentang insecure itu tuh biasanya dialami atau disebabkan oleh yang pertama banget pengalaman masa lalu ya. Misalnya kayak ada dia trauma, dia pernah dilakukan yang gak enak sama orang. Mungkin dulu tuh bentuk hidungnya tuh dia biasa-biasa aja gitu, aman aja dia menerima dan nggak fokus juga di bentuk hidung dia. Tapi ketika mungkin dibilang sama orang, ih hidungmu tuh kayak apa gitu, sehingga dia jadi kepikiran, padahal sebenarnya itu bukan masalah dia. Tapi karena dapet trigger kayak gitu, terus mungkin pernah dilecehkan, pernah dirundung lah gitu ya, dibully, dan itu menyakitkan banget buat dia, sehingga dia berusaha kalau misalnya ini diubah kayaknya aku jadi lebih bahagia deh gitu. Kemudian juga bisa karena dia ngerasa merasa terkompetisi gitu loh, ngerasa bahwa kehidupan ini kita harus membandingkan, aku harus jadi yang lebih baik gitu ya. Boleh aja kita berkompetisi yang lebih baik, tapi kan bisa ke karya gitu kan, bisa ke hal-hal yang lebih positif gitu. Nah ini kalau misalnya teman-teman sibuk terus membandingkan dengan dunia luar, yang kita itu juga nggak tahu kan kehidupan di luar dia kan, yang hanya diperlihatkan kan mungkin hanya 0 sekian persen. Kita nggak tahu kehidupan dia di dunia nyata seperti apa, dan kita pasti ngelihatnya yang baik-baik dan yang bagus-bagus aja gitu. Jadi yang pertama itu adalah pengalaman, yang kedua dia selalu berkompetisi gitu dengan orang lain, membandingkan gitu. Terus juga dia ngerasa, yang ketiga bisa jadi karena takut nggak diterima di sebuah lingkungan, atau bahkan bukan hanya lingkungan aja kayak ini sekarang, kerjaan. Karena di kerjaan sekarang syaratnya yang pertama good looking. Iya sih, meskipun kadang nggak tertulis, tapi kan kita nggak tetap tahu ya. Tetap ya. Jadi padahal kita berpatokan good lookingnya yang ngikutin standar yang mana nih gitu kan. Gitu. Jadi dia ngerasa kayak aku nih nggak bakal diterima kalau aku terus-terusan kayak gini. Jadi akhirnya ya udahlah gitu, lakukan sesuatu hal yang untuk mengubah sesuatu yang udah Allah ciptakan buat kita. Terus juga selanjutnya dia memang belum bisa menerima dirinya seutuhnya, sehingga dia harus menjadi sesuatu hal yang seperti yang dia idolakan, sesuatu hal seperti temennya atau seperti siapa gitu, sehingga dia nggak bisa menerima dirinya sendiri, dan akhirnya dia berusaha untuk menjadi orang lain. Dan sebenarnya dia pasti nggak nyaman sih sama iya pasti, tapi gak, karena mungkin hati kecilnya tertutup sama suara-suara yang kita dengar, sehingga dia jadi nggak kedengaran lagi gitu suara hati kecilnya gitu Kak ini. Wah begitu tuh ya teman-teman, juga kita harus lebih mensyukuri juga sih, sebenarnya nggak harus menjadi orang lain ya untuk tampil berkarya gitu kan. Mungkin banyak banget cara yang lain selain kita mengubah apa yang sudah Allah ciptakan gitu kan untuk kita. Oke Kak, selanjutnya nih, berarti ini kan berhubungan sama self love ya Kak ya. Menurut Kakak self love sendiri itu apa sih artinya Kak? Iya, jadi self love itu tuh lawannya insecure ya. Dimana kalau misalnya kita insecure, kalau misalnya kita mau berhenti insecure, kita perlu ke lawannya. Kita perlu self love, karena insecure itu adalah sesuatu hal kita emang nggak bisa menerima keadaan diri kita ngerasa kurang gitu sama diri kita. Kalau self love itu kan adalah sesuatu hal yang dimana kita bisa menerima, mencintai. Jadi kita teman-teman, kalau teman-teman lagi mengalami suatu masalah, coba cari lawan katanya. Kayak misalnya kita lagi marah, lawan katanya apa? Sabar gitu kan. Akhirnya kita berjuang untuk jadi sabar. Kalau teman-teman sekarang lagi ngerasa insecure, maka teman-teman perlu banget untuk
cari lawan katanya. Lawan katanya adalah self love. Jadi self love ini tuh adalah proses kita untuk mengenali diri, menerima diri, dan mencintai diri. Dan itu sesuatu hal yang indah banget. Ini nih sama banget di buku Self Love. Upaya menerima dan mencintai diri untuk ketenangan hati lewat menulis, di mana memang self love itu bisa melahirkan sebuah ketenangan. Di mana ketenangan itu adalah sebuah rasa yang dikejar, diusahakan sama semua orang yang ada di muka bumi ini gitu. Jadi kalau makna self love buat saya itu adalah sebuah proses kita mengenali diri, menerima diri, dan juga mencintai diri. Tentunya berbeda ya dengan mitos-mitos self love yang kayak egois gitu kan, gak mentingin terus jadi abai sama kepentingan orang lain, enggak ya gitu Kak ini. Kalau gitu ya perbedaannya. Jadi self love itu tidak sama dengan selfish, jadi kita harus benar-benar mengenali diri kita seutuhnya seperti apa. Oke Kak, selanjutnya nih, bahayanya apa sih Kak kalau kita tidak bisa self love? Nah itu sampai gimana sih? Ya, kalau bahayanya itu adalah apa ya, kita ngerasa nggak sih kalau misalnya kita hidup dengan orang yang nggak cinta sama kita, tuh rasanya pasti kacau banget ya sih. Ya, kita hanya kita hanya mencintainya, tapi dia nggak mencintai kita gitu kan. Itu mau dipura-pura gimana pun juga hasilnya juga nggak akan enak. Nah sekarang kita tuh hidup sama diri kita. Bisa dibayangin nggak kalau misalnya kita hidup dengan diri kita ini yang 24 jam selama 7 hari, gak bisa dilepas gitu kan, gak bisa kita tukeran. Kak ini jadi J dulu, J jadi Kak ini dulu kan, gak bisa gitu. Jadi ya kita memang mesti mencintai diri kita. Kalau misalnya kita nggak mencintai diri kita bakalan jadi kacau banget. Yang jelas kita jadi nggak tahu sama apa yang kita rasain, terus kita malah jadinya lebih cepat stres, bahkan bisa depresi, frustasi, hilang harap, dan akhirnya kita jadi kayak apa ya, berburu ngejar jadi orang lain, dan itu kan melelahkan banget. Gitu teman-teman. Jadi kita juga jadi nggak bisa berkarya dengan potensi yang kita punya, karena J yakin setiap orang itu selalu punya harta karun di dalam dirinya. Tinggal kamu mau nggak menemukan harta karun itu di dalam dirimu. Kalau kamu sibuk ngejar harta karun orang lain, sampai kapanpun nggak bakalan dapet. Sama kita kayak ngejar kupu-kupu, nangkep kupu-kupu, dia bakalan lari kan. Beda kalau misalnya kita pengen banget dapet kupu-kupu, kita bisa banget fokus aja di rumah sendiri, bersihin rumah, tanam sesuatu hal yang disukai sama kupu-kupu, sehingga kupu-kupu bakal datang sendiri tanpa kita harus bersusah payah ngejar kupu-kupu pakai jaring gitu, pakai karung nangkepnya lari-lari, terus juga ditangkapnya cuma dapatnya satu. Habis kita mau bawa pulang ke rumah, dia terbang, iya kan? Kalau misalnya kita fokus sama diri kita sendiri, bangun apa yang bisa jadi potensi, lakukan secara konsisten, insya Allah deh kupu-kupu itu datang dengan sendirinya dan bisa banyak banget menetap di tempat tinggal kita. Insya Allah ya, gitu ya teman-teman semuanya. Jadi kita benar-benar mengetahui apa ya, potensi juga ya penting banget ya, supaya kita tuh nggak salah kejar sesuatu. Benar gitu. Oke, selanjutnya nih Kak, prinsip apa sih yang harus kita yakini gitu sehingga kita tuh bisa mampu untuk melakukan self love? Ya, jadi prinsipnya itu adalah self love itu memang untuk mencintai diri. Tapi nanti waktu kita mencintai diri, sebelum kita mencintai diri itu kan ada proses kita mengenali diri, menerima diri, kemudian baru mencintai diri. Nah sebelum kita bisa sampai ke mencintai diri ini kan kita perlu mengenali dulu. Dimana kita waktu kenalan sama diri kita jadi tahu kita ini siapa. Oh, kita ini hamba Allah yang nggak punya apa-apa, yang nggak punya kuasa apa-apa gitu kan. Terus kita akhirnya jadi bisa menerima, iya aku seorang hamba. Akhirnya kita jadi lebih banyak memperbanyak berdoa, menggantungkan harapan ke Allah gitu ya. Dan akhirnya kita bisa mencintai diri kita, dan bukan hanya kita aja, tapi juga kita mencintai Allah gitu. Jadi prinsip yang perlu kita yakinin banget bahwa self love itu tuh adalah cara kita untuk mencintai Allah sebenarnya. Hanya medianya untuk cinta ke kita dulu. Kenapa? Karena untuk bisa mencintai Allah itu kan kita kan nggak bisa bertatapan langsung sama Allah, ada wujudnya gitu kan, nggak kayak barang gitu. Sehingga gimana caranya kita bisa mencintai sesuatu hal yang nggak bisa keindra sama kita? Kita bisa mencintainya lewat ciptaan-ciptaannya.
salah satu ciptaan terindah yang udah Allah ciptakan itu adalah diri kamu gitu, diri kita sendiri. Jadi mudah-mudahan dengan kita mencintai ciptaan Allah yang indah ini, kita jadi lebih mudah untuk cinta sama Allah gitu. Jadi yakini itu aja. Jadi self love sama sekali bukan untuk menyakiti orang lain, untuk kepentingan self love kamu tuh enggak sama sekali. Justru kita jadi makin cinta sama Allah, mudah-mudahan keimanan kita bertambah, ketakwaan kita, dan juga kita self love itu sebenarnya melindungi diri kita dari api neraka gitu kan, sehingga kita mengejar surganya Allah gitu. Sangat menginspirasi sekali nih Kak, Masya Allah ya. Jadi kita harus perlu meyakini gitu bahwa kita harus benar-benar mampu melakukan self love dan memikirkan orang lain juga ya. Nah, selanjutnya nih Kak, gimana sih caranya untuk melakukan self love? Oke, gimana caranya kita bisa melakukan self love biar kita terhindar lah ya sama rasa insecure itu? Caranya yang pertama adalah kita memperhatikan kebutuhan fisik dan psikis kita kayak ini. Karena mungkin kita selama ini fokusnya di kebutuhan fisik aja, makan. Itu kadang juga kita makan aja gitu tanpa mikirin ini bahaya nggak buat tubuhku gitu ya. Nah sebenarnya untuk jaga pola makan dan segala macam itu adalah salah satu bentuk untuk self love. Dan juga psikis. Nah ini nih, psikis nih jarang dikasih makan. Kalaupun dikasih makan, yang dikasih makan tuh hawa nafsu, setan-setan yang ada di dalam diri kita yang dikasih makan gitu kan. Bukan hati kita yang itu butuh butuh asupan, butuh vitamin berupa ilmu, latihan, kajian gitu-gitu kan, terus juga ngaji segala macam. Itu kan mengisi kebutuhan psikis dan jiwa kita. Jadi bukan perut aja yang dikasih makan gitu ya. Jadi pikiran, hati, jiwa kita itu perlu banget dikasih makan. Apalagi sekarang tuh udah banyak banget ya ilmu yang bisa kita akses di internet gitu ya. Meskipun itu aja nggak cukup. Dimana-mana kita perlu banget belajar sama gurunya. Jadi kita bisa mengikuti kayak pelatihan kayak di Nulisyu, mungkin di tempat lain gitu kan. Gitu teman-teman. Jadi memang kita nggak bisa tiba-tiba melakukan sesuatu hal tanpa kita tahu caranya. Misalnya aku mau self love nih, tapi aku nggak tahu caranya. Pokoknya mah self love aja gitu, ngomong aja aku cinta diriku ya gimana gitu kan. Nah pokoknya cari banget ilmunya, bisa banget dengan buku self love journal. Karena kadang gini kayak ini, kita tuh jadi nggak cinta sama diri kita, nggak kenal sama diri kita, nggak menerima diri kita, karena memang kita nggak meluangkan waktu untuk mendengarkan apa yang kita rasain. Sehingga dengan self love journal ini kita jadi punya waktu untuk ngedengerin kita tuh maunya apa sih, kita tuh sukanya apa sih, sehingga waktu kita punya waktu untuk ngedengerin itu, kita jadi tahu what the next, aku mau ngapain nih. Jadi memang untuk self love itu bukan hanya bilang aku cinta diriku, tapi memang kita perlu jeda, meluangkan waktu untuk kenalan lagi sama diri sendiri, untuk dengerin suara hati. Dan yang paling gampang banget sih dengan dituliskan, sehingga waktu setelah dituliskan kita ada proses membaca. Dalam proses membaca itu kita jadi lebih kenal kan sama diri kita. Oh ya ternyata aku tuh kayak gini gitu. Nah dengan self itu kita bisa banget melakukan hal-hal yang emang kita sukai. Jadi kita bisa fokus sama hal yang kita sukai aja. Yang kita memang gak bisa ya, kalau memang kamu bisa belajar untuk melakukan itu ya pelajari. Tapi kalau memang kamu gak mampu ya jangan gitu kan. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu yang itu tuh justru nyakitin kita gitu. Selanjutnya bisa banget dengan kita harus punya prinsip. Misalnya kayak prinsip prinsip hidup ya. Mungkin kamu berprinsip bahwa kamu bisa menciptakan kebahagiaanmu sendiri, tidak tergantung dengan orang lain. Jadi pokoknya teman-teman bisa bikin deh gitu prinsip hidup apa gitu, sehingga kamu jadi punya batasan kalau ada sesuatu hal yang terjadi yang itu di luar sama prinsip kamu bisa jadi lebih tegas untuk menolaknya gitu kan. Kalau emang ada yang kok cocok banget nih sama prinsip hidupku, aku jadi lebih mudah untuk menerimanya gitu kan. Kemudian juga kita pokoknya perbanyak kegiatan positif, karena memang bentuk self love itu kan adalah kita melakukan hal-hal yang positif ya, yang membuat kita bahagia gitu. Jadi fokuslah untuk melakukan hal-hal yang membuat dirimu bahagia. Kemudian perjuangkanlah untuk memaafkan diri sendiri, karena itu adalah bagian dari self love. Karena kadang kita itu lebih mudah memaafkan kesalahan orang lain kayak ini dibanding kesalahan diri sendiri gitu. Dan melakukan semua itu nggak gampang, lebih enak banget
kita bareng-bareng di komunitas Nulisio gitu teman-teman. Kalau ya, nah harus benar-benar kalian catat juga nih kalau ada memang penting banget nih podcast kali ini. Jadi jangan lupa buat gabung juga ya di Nulisio, karena di Nulisio itu kita bukan hanya nulis doang, tapi kita benar-benar mengalirkan rasa, perasaan gitu kan. Journaling itu benar-benar komplit banget, semua ada di Nulisio. Nah, Masya Allah nih, kita udah ada di akhir video dan mungkin sekian aja. Semoga video kita bisa bermanfaat ya Kak J. Amin. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini. Dan Dadah!